Selamat sore, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini. Denny bersama dengan tamu yang luar biasa dari universitas yang ini memang punya banyak hal yang menarik untuk Anda ketahui, termasuk bagaimana kemudian kampus ini berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi sekarang di 2 Mei menjadi momentum untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ada banyak hal yang kemudian harus kita cermati, termasuk bagaimana kemudian pemerataan untuk akses menuju perguruan tinggi itu menjadi satu hal yang kemudian menjadi hal yang kemudian menarik untuk kita berbincangkan di kesempatan sore kali ini. Saya bersama dengan 3 orang tamu yang luar biasa. Yang ini dari kampusnya, ada yang di Gejayan, ada juga yang di Paingan. Nah, saya bersama dengan tamu-tamu dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang ini kita akan ngobrol tentang jangan ragu untuk kuliah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Kalau di informasi yang saya terima, yang menjadi narasumber utama adalah Bruder Yohanes Sarju, SYMM, Ketua Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Selamat sore, Bruder Sarju. Selamat sore juga, Pak. Apa kabar, Bruder? Kabar baik, sehat terus, Pak. Sehat terus ya. Kayaknya harus lebih mendekat ke mikrofon ya. Oh gitu ya. Suara saya emang kurang keras kayaknya. Kemudian di sampingnya ada juga yang dari Humas ya. Ada Pak Anton. Siap, nama saya Anton dari Humas Sanata Dharma. Oke, kemudian yang sampingnya adalah dari Student Staff Humas Sanata Dharma dengan Mailita. Oke. Biasa dipanggil Mbak Mai. Iya. Oke, siap. Kita ngobrol banyak tentang tema kita di kesempatan sore kali ini. Jangan ragu untuk kuliah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Ada banyak hal yang kemudian akan kita perbincangkan, dan jangan lupa Anda boleh gabung di 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Ada gift yang dibagikan oleh Pak Anton dan teman-teman ini ya, yang boleh Anda bawa pulang nanti. Silakan Anda bertanya di 081 862 1013. Dan saya akan ke refleksi Hari Pendidikan Nasional di hari ini, 2 Mei 2023. Bruder Sarju, bagaimana kemudian Bruder melihat tentang pemerataan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia? Apakah memang sudah sedemikian mudah, ataukah memang ada banyak lokasi, ada banyak juga kesempatan yang tidak bisa diraih oleh adik-adik kita untuk meraih pendidikan tinggi? Terima kasih, Pak Denny. Berbicara tentang pemerataan pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi bagi generasi muda Indonesia gitu ya, tentu saja kita membuka mata ya, bahwa pemerintah pun telah memperjuangkan hal itu, sehingga berusaha untuk sebanyak mungkin para generasi muda ini mendapat kesempatan untuk studi baik di kota maupun di daerah-daerah gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat secara real juga dari pengalaman Sanata Dharma, terutama karena saya memang bertugas di situ di Sanata Dharma untuk mengelola masalah beasiswa ini, saya melihat bahwa usaha-usaha dari Sanata Dharma sendiri juga sudah berusaha untuk memeratakan kesempatan belajar bagi generasi muda itu. Kita juga memperhatikan cukup banyak untuk rekan-rekan muda yang berasal dari daerah-daerah gitu ya, yang kadang-kadang kita sebut sebagai daerah 3T itu. Tetapi juga Sanata Dharma kan ikut juga menyelenggarakan beasiswa pemerintah yang kita kenal dengan Kartu Indonesia Pintar itu. Dan itu skema nasional kan, sehingga dari berbagai daerah anak-anak muda ini juga pada bisa punya kesempatan untuk studi di Sanata Dharma dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar. Nah, 2 macam beasiswa ini cukup memberikan keleluasaan untuk generasi muda dari berbagai daerah, tidak hanya berasal dari kota, tetapi juga terutama dari daerah-daerah kita punya perhatian untuk mereka, sehingga memberikan kesempatan yang cukup luas untuk generasi muda itu bisa menempuh studi di Universitas Sanata Dharma. Nah, hal lain yang menarik bagi saya di hari ini, saya baru saja tadi bersama dengan teman-teman dari rektorat segala yang menyelenggarakan upacara tadi pagi, upacara secara khusus untuk upacara memperingati Hari Pendidikan ini. Dan di situ kita mendengarkan pidato dari Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem gitu ya, yang menonjolkan bahwa kesempatan untuk studi dengan sistem merdeka belajar itu sekarang betul-betul real terjadi gitu ya. Dan itu menjadi kabar gembira saya kira untuk generasi muda, karena mereka
sekarang ke depan pun akan punya kesempatan-kesempatan untuk mengalami pendidikan secara merdeka. Bukan hanya sekedar belajar merdeka, tetapi sungguh merdeka belajar gitu ya, yang diharapkan. Tidak hanya sekedar belajar merdeka, tetapi sungguh-sungguh kaum muda mengalami kemerdekaan dalam belajar. Nah, Gitu, saya Pak. penasaran dengan merdeka belajar. Saya orang tua yang sebentar lagi anaknya kuliah. Kalau merdeka belajar di tingkat perguruan tinggi ini seperti apa konsepnya dan penerapannya seperti apa? Bruder ataupun mungkin Pak Anton juga bisa menambahkan nanti apa yang disampaikan oleh Bruder. Oke. Kami baru secara khusus spesifik misalnya ini untuk pendidikan sekolah dasar ya di Sanata Dharma. Kita sedang menggarap program di mana nanti para mahasiswa akan diberi kesempatan untuk menempuh studi sekaligus mengajar di tempat daerah yang tertinggal itu tadi, dan itu akan diperhitungkan sebagai kesempatan untuk kuliah juga gitu ya. Kalau dulu kan enggak ya, dulu itu hanya seperti KKN yang akan terpisah dari tugas kuliah secara langsung dengan sistem SKS itu ya. Tapi untuk kali ini kegiatan-kegiatan seperti itu yang akan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk berkiprah, berkreasi di tempat-tempat yang jauh dari kampus, tetapi menjadi bagian dari mereka belajar di kampus gitu ya. Itu salah satu contoh yang bisa saya berikan untuk saat ini. Ya, Pak Anton mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bruder terkait dengan merdeka belajar ini, hal yang mungkin masih baru ya di telinga masyarakat meskipun sudah banyak juga yang menerapkan. Iya. Terima kasih ya. Saya rasa apa yang coba dikembangkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim ini adalah satu konsep yang membuat para peserta didik begitu, terutama kami yang di perguruan tinggi ya, punya akses yang lebih banyak untuk belajar sesuatu yang tidak hanya itu teori begitu ya, lalu ada di dalam ruangan kelas, lalu hanya ada di sekitaran kampus begitu ya, tidak, tetapi justru ada interkoneksi dengan kehidupan nyata, dunia industri, dunia usaha, lalu juga dunia pendidikan yang lebih luas. Maka dari awal memang di-set untuk bisa punya kesempatan belajar dimanapun melalui platform-platform pembelajaran digital ya. Jadi anak Sanata Dharma bisa kuliah sampai dimanapun gitu ya, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Lalu juga punya kesempatan juga untuk magang. Nah ini yang penting kan, magang di dunia industri, sehingga apa yang mereka pelajari di kampus itu sungguh-sungguh gayut begitu ya dengan kehidupan real. Jadi tidak hanya nunggu nanti sampai dengan KKN begitu kalau zaman dulu biasanya di waktu-waktu kita gitu ya, tapi sekarang sudah didorong untuk bisa magang di dunia-dunia kerja, dunia industri, juga dunia pendidikan yang lebih luas. Jadi ini memang kesempatan untuk pendidikan kita melompat lebih tinggi, berjalan lebih jauh dengan adanya MPKM ini. Oke, pemerataan akses pendidikan di saat ini kan menjadi sangat penting, apalagi kita tahu Indonesia kan sangat luas. Ada banyak daerah-daerah. Kalau kita mungkin di Pulau Jawa kan ya sangat mudah mengakses pendidikan tinggi. Bagaimana kemudian teman-teman Sanata Dharma ini melihat akses pendidikan di wilayah-wilayah yang ya cukup jauh dari wilayah ibu kota provinsi ataupun yang lainnya. Bruder mungkin punya pengalaman terkait dengan ini. Tadi sempat di belakang tadi kan cerita juga tentang ada di daerah Mentawai. Ini kayak apa ini, Bruder? Oh gitu ya. Nah, usaha kami untuk juga memberikan kesempatan studi bagi rekan-rekan muda yang ada di daerah-daerah yang masih jauh seperti itu. Seperti contoh misalnya kami baru saja ke Kepulauan Mentawai untuk melakukan suatu seleksi, karena kami akan memberikan suatu beasiswa untuk mereka yang nanti lolos gitu ya. Dan anak-anak muda di sana antusias. Banyak anak muda yang ikut seleksi itu ya. Kemarin sekitar 220 anak gitu ya. Dan tentu saja mereka dari sebaran pulau yang Kepulauan Mentawai namanya aja kepulauan ya, jadi terdiri dari beberapa pulau gitu ya. Dan mereka untuk ke suatu tempat mengikuti tes itu mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ada yang bahkan sampai 2,5 jam harus naik speedboat gitu ya, untuk ke suatu titik itu ya. Nah, kesempatan untuk bisa memberikan kesempatan kepada generasi muda yang punya semangat-semangat seperti itu, kita coba berikan gitu ya. Lalu ketika mereka nanti lolos, lalu kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa studi, karena ini kemarin memang diberikan oleh perguruan tinggi Katolik ya, yang bergabung dalam asosiasi perguruan tinggi Katolik itu. Kita ada 17 perguruan tinggi, sehingga nanti masing-masing perguruan tinggi sudah punya komitmen mau mengambil berapa, misal 5, 6, atau 10 gitu ya, sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Lalu
nanti berdasarkan seleksi yang kita lakukan itu, berdasarkan skor yang kita peroleh juga, nanti kita berikan ke masing-masing perguruan tinggi yang dipilih juga oleh anak masing-masing itu juga. Karena mereka juga diberi keleluasaan untuk memilih mau studi di mana, mau bidang apa gitu ya. Nah, ini tentu saja salah satu cara bagaimana kami memberikan kesempatan supaya generasi muda yang ada di tempat yang jauh itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk studi gitu ya. Gitu saya kira Pak Denny ya. Iya Pak Anton, kadang-kadang di dalam masyarakat itu masih ada stigma untuk mengakses pendidikan tinggi butuh biaya yang mahal. Benar nggak sih anggapan ini? Iya, tentu kalau dibandingkan dengan sekolah di SD gitu, tentu perguruan tinggi akan lebih mahal ya, relatif lebih mahal. Tapi itu juga terkait kemudian dengan lokasi provinsi atau kota tempat di mana perguruan tinggi itu ada begitu ya. Tidak sangat benar tapi juga tidak sangat salah begitu. Yang jelas bahwa banyak perguruan tinggi termasuk juga Sanata Dharma ini tidak hanya punya pendidikan yang berkualitas tapi juga terjangkau. Nah, ini sudah ada banyak di Indonesia sebenarnya yang menyediakan seperti ini. Tentu perguruan tinggi negeri punya banyak skema penerimaan mahasiswa baru yang juga memfasilitasi seperti itu. Nah, di Sanata Dharma sendiri kami sebagai perguruan tinggi swasta yang cukup tua, kami lahir tahun 55 ya, jadi sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan tinggi ini, memang mempunyai komitmen memberikan kesempatan luas untuk akses pendidikan tinggi. Kami bekerja sama, Sanata Dharma itu sudah bekerja sama juga dengan berbagai pemerintah daerah, juga dengan berbagai lembaga-lembaga donor untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal khususnya dari luar Pulau Jawa. Oke. Jadi di Sanata Dharma itu ada banyak dari Nusa Tenggara Timur misalnya, dari Papua Barat, lalu juga dari beberapa wilayah Sumatera. Bruder yang menangani di wilayah ini, jadi di Lembaga Kesejahteraan mahasiswa kerjasama dan juga mahasiswa penerima beasiswa ini didampingi, lalu dimonitor begitu ya, sehingga mereka dapat menjalankan proses perkuliahan dengan baik. Di Sanata Dharma biayanya terjangkau kok. Sangat terjangkau, apalagi Sangat ada banyak beasiswa tadi yang disampaikan oleh Bruder tadi. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah USD Sanata Dharma ini punya tagline cerdas dan humanis. Ini apa yang kemudian bisa saya dapatkan informasinya ataupun juga masyarakat dan pendengar kita terkait dengan cerdas dan humanis? Apakah kemudian ini menjadi sebuah tagline saja ataukah kemudian Bruder ini juga diwujudkan langsung kepada teman-teman mahasiswa yang kuliah di sana? Seperti apa kemudian prakteknya di lapangan untuk mendidik lulusannya ataupun mahasiswanya menjadi cerdas dan humanis juga? Menarik ini Pak. Cerdas dan humanis bahkan dipakai juga untuk memberi nama dari salah satu beasiswa. Ada beasiswa yang namanya beasiswa cerdas humanis. Kenapa kita memakai nama itu untuk memberikan beasiswa juga gitu, di samping menjadi tagline dari Sanata Dharma gitu kan? Melalui beasiswa cerdas humanis ini diharapkan nanti di kelas-kelas yang menerima mereka itu mendapatkan generasi muda yang akan bisa menjadi penggerak bagi kelas-kelas di mana mereka berada. Nah, penggerak ya, istilah yang tentu saja ini harus ada kelebihan pada masing-masing mahasiswa itu kan. Tidak mungkin mereka akan bisa menjadi penggerak kalau tidak punya sesuatu yang luar biasa itu kan. Oleh karena itu dengan beasiswa cerdas humanis ini diharapkan didapatkan anak-anak pilihan, generasi muda pilihan yang nanti ke depan diharapkan tidak hanya sekedar menjadi aktif di kelas, tetapi ketika mereka sudah menjadi orang juga akan menjadi agen-agen perubahan bagi tempat di mana mereka nanti akan bertugas. Kenapa cerdas dan humanis? Karena sebenarnya kita menyadari ya bahwa kecerdasan itu tidak cukup gitu ya. Kecerdasan nggak cukup, tetapi juga humanitas. Orang yang punya sisi kemanusiaan yang tinggi, yang berkualitas itu sangat dibutuhkan. Dan terlihat dengan jelas ya bahwa kesempatan studi yang diberikan kepada rekan-rekan muda yang secara ekonomi tidak mampu itu bisa terjadi karena kemurahan hati begitu banyak pihak. Orang yang murah hati itu tentu punya suatu kelebihan dalam sisi kemanusiaan mereka. Nah, seperti itulah harapan kami bahwa nanti ke depan generasi muda ini tidak hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi generasi yang betul-betul humanis gitu ya, yang akan membawa perubahan cukup banyak untuk masyarakat di mana mereka nanti akan berada. Gitu kira-kira ya.
Kalau prakteknya di lapangan ataupun ketika saat kuliah, seperti apa sih Pak Anton, teman-teman mahasiswa ini dibawa menjadi pribadi ya, tidak hanya sekedar belajar, tapi ya ada banyak hal yang kemudian disentuh agar menjadi pribadi yang humanis juga. Ya, saya coba memberikan informasi yang mungkin tidak sangat tepat karena kami bertiga ini kemudian tidak di wilayah yang sangat akademik ya. Tetapi dari awal mahasiswa masuk di Sanata Dharma ini kan ada satu skema formasio atau skema pembentukan mahasiswa begitu, pendampingan tidak hanya sekedar perkuliahan tapi juga kegiatan kokurikuler gitu ya, yang namanya formasi cerdas humanis. Formasi cerdas humanis ini diberikan kepada para mahasiswa di tahun pertama. Dari awal mereka dikenalkan dengan isu-isu sekitar yang memang menyentuh banyak pihak begitu ya, kemiskinan, keadilan sosial dan segala macamnya. Lalu juga bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat terhubung dengan itu semua, membentuk sikap, membentuk cara pandang yang memang berbeda begitu ya. Diharapkan menjadi mahasiswa pun adalah sebuah privilege yang harus disadari oleh setiap mahasiswa di Sanata Dharma, adalah sebuah privilege bahasa Indonesia hak istimewa ya, keuntungan. Hak istimewa Ya. karena tidak banyak orang yang bisa kuliah toh. Lah maka ketika banyak orang atau banyak anak muda masuk di Sanata Dharma, kemudian menjadi mahasiswa, itu diharapkan dari awal memang ada satu formasio, satu proses pembentukan begitu, pembinaan, pendampingan yang mengarahkan mereka untuk menyadari yang pertama posisi mereka yang sangat privilege ini, lalu dari posisi itu apa yang bisa diberikan balik kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung mereka gitu ya. Itu dari sisi kokurikulernya. Kalau dari sisi kurikulernya memang di setiap program studi ada sebuah kegiatan pembelajaran seperti biasa, namun setiap semester ada perjumpaan-perjumpaan dengan para dosen pendamping akademik gitu ya, dan di sana diharapkan ada proses konsultasi dan refleksi begitu untuk kemudian memaknai pembelajaran yang sudah dilakukan selama sekian waktu, sekian periode atau satu semester begitu, maknanya bagi para mahasiswa ini apa. Jadi Sanata Dharma memang tidak sekedar mengajak anak-anak itu untuk pinter gitu ya, punya ilmu pengetahuan, tapi juga punya satu makna, apa sih kita sekarang menjalani ini semua dan apa harus kemana ini akan kita arahkan segala ilmu pengetahuan yang didapatkan. Nah itu kira-kira gambaran singkatnya begitu. Nah, kalau pengen kita tahu lebih banyak tentang ceritanya, bagaimana kuliahnya di sana, ini ada Mbak Mai yang dulu ternyata kuliah di sana juga ya. Oh, masih kuliah di Oh, sana. masih kuliah ya, masih kuliah. Mbak Mai, boleh dong diceritakan bagaimana suasana perkuliahan di sana, kemudian bagaimana tadi cerdas dan humanis itu dibentuk kayak apa sih sebenarnya? Boleh dong dibagikan ceritanya kepada pendengar kita? Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk pengalaman saya selama kurang lebih 8 semester ya yang ada di Sanata Dharma ini sendiri, kalau untuk cerdasnya ya tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Anton dan juga Bruder. Jadi di sana kita juga dibentuk gitu ya, dibentuk untuk bagaimana menjadi seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia, itu humanis. Nah, terus untuk cerdasnya juga kita ada beberapa hal ya, kayak misalkan mata kuliah tertentu yang mana di sana juga selalu diselipkan hal-hal positif kayak gitu. Dan juga seperti yang dibilang sama Pak Anton tadi, kalau misalkan ada pertemuan khusus dengan dosen dosen pendamping akademik gitu. Nah, itu sendiri juga saya merasakan banget nih di prodi bimbingan dan konseling sendiri gitu. Jadi sangat sering, hampir setiap semester itu ada pertemuan dengan DPA ini sendiri untuk membicarakan terkait bagaimana kesulitan-kesulitan selama satu semester ini, dan juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada aspirasi-aspirasi tertentu dari mahasiswa yang bisa disampaikan untuk membangun prodi itu menjadi lebih baik lagi. Dan juga mungkin ada hal-hal yang lebih pribadi yang mungkin mengganggu aktivitas
pembelajaran di kelas kayak gitu juga bisa disampaikan oleh DPA, yang mana nanti mungkin akan diteruskan ke pusat layanan konseling begitu. Artinya pendidikan di Sanata Dharma ini tidak hanya berjalan satu arah, tetapi ada dua arah antara pembimbing, pengajar, kemudian juga dari mahasiswanya. Ada dialog ya, Pak Anton ataupun juga Bruder ya. Betul Pak Denny. Apa yang kemudian membuat ini dilakukan? Apakah ini untuk menciptakan tadi suasana belajar yang menyenangkan agar tetap muncul cerdasnya dapat, humanisnya dapat, ataukah kemudian ini memang nilai-nilai yang kemudian menjadi keunggulannya dari USD atau Sanata Dharma ini? Kalau konsep pendidikan yang jalankan di Sanata Dharma kan tentu tidak lepas dari semangat pendirinya ya. Kami Universitas Sanata Dharma didirikan oleh Pater Nikolaus Triarkara yang memang punya concern terhadap dunia pendidikan yang tidak saja itu mentransfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia secara utuh gitu ya. Manusia yang kemudian pada akhirnya menjadi kawan bagi sesamanya. Dia bertumbuh secara manusiawi untuk itu. Nah, jadi ya sebenarnya kurang lebih pendidikan di Sanata Dharma itu orientasinya akan diarahkan selalu ke sana. Ya, itu secara singkat. Mungkin Bruder yang satu geng dengan Pater Nikolaus Triarkara ini bisa menjadi. Tapi ini benar-benar menarik loh, Bruder, ketika ada dialog kemudian yang dibangun antara, ya kalau dulu kan zaman saya itu dosen ditakuti, tapi sekarang ada dialog-dialog yang dibangun. Bagaimana ini diciptakan, Bruder? Kunci keberhasilan studi saya kira bukan hanya tergantung pada dosennya, tetapi juga bagaimana generasi muda yang sebagai mahasiswa itu sendiri juga menentukan banget gitu ya. Maka keterbukaan antara dua sisi itu saya kira sesuatu yang sangat-sangat penting untuk bisa studi itu berhasil. Oleh karena itu Sanata Dharma memang memfasilitasi supaya keterbukaan itu terjadi melalui, kita ada lembaga yang namanya lembaga layanan konseling gitu ya. Itu lembaga layanan konseling yang khusus diselenggarakan memang untuk para mahasiswa, dan ini menjadi sarana keterbukaan yang luar biasa bagi mahasiswa. Keterbukaan di sini dalam arti terutama yang pengalaman selama ini memang ya, banyak mahasiswa yang dalam perjalanan studi itu mengalami berbagai macam hambatan dengan berbagai macam model tipe-tipe hambatan yang mereka alami. Dan hambatan-hambatan itulah yang meskinya itu diatasi, dan tentu saja kalau mahasiswa mengandalkan bahwa mahasiswa mengatasi sendiri itu mungkin akan berat juga. Tetapi ketika ada pihak lain yang membantu untuk membantu seperti para konselor gitu ya, kemudian permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan itu akhirnya bisa teratasi, dan ini bisa terjadi berkat buah keterbukaan tentu saja ya. Itulah yang mungkin bisa dikatakan menjadi sesuatu yang agak khusus lah yang kami sadari, yang kami punya itu ya, membuat para mahasiswa itu menjadi rekan yang merdeka dalam belajar tadi ya, termasuk merdeka dalam hidup ya, tidak terbelenggu oleh berbagai macam persoalan, tetapi akhirnya bisa keluar dari persoalannya, dan studi pun diharapkan menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk mereka gitu. Ya, saya akan baca dulu satu interaksi. Ini kayak Pak Anton yang harus jawab ya. Jurusan yang paling favorit apa sih Pak di Sanata Dharma? Apa nih Pak Anton? Jurusan yang paling favorit ya, saya bicara berdasarkan data saja ya. Artinya memang sebenarnya tidak ada yang favorit secara khusus gitu. Hampir semua program studi di Sanata Dharma ini kan sudah berakreditasi A atau unggul ya. Lalu juga kalau dari sisi pendaftar sekarang yang paling tinggi adalah psikologi, yang paling banyak peminatnya maksudnya. Apakah ini favorit saya tidak tahu. Populer iya, mungkin populer ya. Lalu farmasi ini sangat tinggi. Tetapi program studi yang lain pun sebenarnya cukup banyak peminat, dan kualitasnya tidak kalah dari program studi yang tadi disebut mungkin populer begitu ya. Hanya mungkin banyak yang belum tahu saja. Maka sebenarnya bisa mengakses website OSD untuk melihat lebih jauh program studinya ada apa saja. Kami punya 25 program studi sarjana, 3 program studi vokasi, lalu 10 program studi pasca sarjana kalau ada yang mau kuliah lagi, S2, S3 itu. Nanti bisa dicek di usd.ac.id di website. Iya, Bruder, saya akan tanyakan tentang beasiswa, tapi kita akan break dulu. Sembari kita juga akan mengundang untuk Anda yang pengen bergabung, silakan di 081-8621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Ada merchandise yang bakal dibagikan oleh teman-teman dari Sanata Dharma untuk Anda di sore kali ini. Jangan ragu untuk kuliah.
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi untuk kemajuan dan pembangunan bangsa jadi tema kita di kesempatan sore kali ini. Kami akan segera kembali. Di Sanata Dharma ada banyak beasiswa yang disediakan untuk para mahasiswanya, dan ini Bruder Saju punya banyak informasi terkait dengan beasiswa. Bruder, saya sempat kepoin tuh websitenya Sanata Dharma, ternyata ada banyak beasiswa yang ditawarkan. Sekarang Bruder punya tugas untuk menjelaskan apa saja kemudian beasiswa yang ada di Sanata Dharma dan cara mengaksesnya seperti apa nih? Oh gitu ya Pak Denny. Kami di Sanata Dharma ada 2 skema beasiswa sebenarnya. Skema yang pertama itu beasiswa 8 semester, itu biasanya dilamar oleh calon mahasiswa. Kemudian skema yang kedua itu beasiswa ongoing, itu dilamar oleh mereka yang sudah melangsungkan studi di Sanata Dharma. Umumnya itu setelah semester 2 gitu ya, mereka sudah punya nilai, baru kemudian nanti bisa melamar beasiswa itu. Ini secara garis besar gitu, jadi ada 2 skema. Skema full 8 semester yang dilamar oleh calon mahasiswa, kemudian skema ongoing, beasiswa ongoing yang dilamar oleh mahasiswa yang sudah punya nilai, karena memang mensyaratkan nilai juga di situ gitu ya, sehingga hanya bisa diikuti oleh yang sudah punya nilai gitu. Gitu kira-kira. Yang 8 semester ini artinya mereka mulai dari masuk ya, Iya, sudah betul. bisa mendapatkan beasiswa ini. Iya. Nah, ini kalau mereka yang kategori ini syaratnya apa saja? Apakah kemudian nilai di SMA harus sekian atau ranking sekian atau seperti apa ini, Bruder? Nah itu dia. Yang 8 semester ini secara khusus kita punya 2 macam juga ya. Jadi yang seperti tadi saya katakan, kita ada beasiswa yang namanya beasiswa cerdas humanis. Beasiswa cerdas humanis ini memang untuk mahasiswa akan mendapatkan pembebasan biaya studi, total biaya studi semuanya ya. Itu selama 8 semester, dan mereka melamar dengan cara yang tidak sulit kok. Biasanya kita menyebarkan flyer gitu ya, yang ke berbagai penjuru itu ya. Ada yang pemimpin agama, ada yang sekolah-sekolah gitu ya, pemuka masyarakat gitu ya. Sehingga merekalah yang akan bisa memberikan rekomendasi untuk anak-anak yang mereka kenal dan yang mereka yakini bahwa ini akan bisa melanjutkan studi gitu ya. Sehingga nanti melalui cara itulah akan data masuk sehingga kami akan memproses. Itu yang beasiswa yang cerdas humanis. Sementara untuk beasiswa yang 8 semester yang lain itu kita juga menyelenggarakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu sudah sejak tahun 2012 ya. Udah lama dia, 1912 itu sampai sekarang. Kita dulu itu namanya bidik misi, tapi 3 tahun terakhir ini sudah berubah nama menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan ini mendaftarnya lebih leluasa lagi karena ini melalui online ya, skema nasional ya, sehingga siapapun teman-teman muda yang memang ingin untuk mendapatkan kesempatan studi melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah, insert aja itu di Google itu. Bagaimana cara mendaftar KIP kuliah akan diberitahu dengan detail itu nanti. Oke, ada pertanyaan juga dari Etoro Titi. Kalau beasiswa itu apakah full ditanggung semuanya atau seperti apa ini? Full mungkin full semua biaya kuliah ditanggung atau seperti apa nih, Bruder? Oh ya, tadi yang tadi ada 2 macam tadi ya. Misalnya yang beasiswa yang cerdas humanis itu full anak akan biaya studi akan ditanggung full oleh universitas. Dan memang semua mahasiswa harus membayar yang namanya iuran kesehatan, yaitu 35.000 itu per semester itu. Karena itu. Karena ya mudah-mudahan mereka yang mengiur tidak menggunakan itu kan. Iya. Itu untuk yang cerdas dan humanis. Sementara untuk yang Kartu Indonesia Pintar sama juga kok. Kartu Indonesia Pintar juga mereka akan ditanggung seluruh biaya studinya. Sehingga yang akan membayar itu tadi, yang biaya kesehatan yang 35.000 per semester itu, karena memang itu untuk kepentingan lain, itu sama sekali bukan kepentingan pendidikan tetapi kepentingan kesehatan pribadi gitu ya. Oke, kalau kemudian misalnya mendapatkan beasiswa tadi, apakah kemudian syaratnya adalah IPK setiap semester minimal sekian atau seperti apa ini, Bruder? Ya betul itu. Terutama untuk yang Kartu Indonesia Pintar memang kita syaratkan ya itu ya. Artinya kita pacu supaya anak bisa mencapai target itu ya. Tidak sangat berat sebenarnya kok. Kami itu memberi target 2,75 itu termasuk bukan sesuatu yang sangat berat seharusnya loh ya. Nah kalau anak belum mencapai itu di semester 1 biasanya ya sudah, kami kadang-kadang panggil anak itu lalu. Teman-teman kita panggil, kita beritahu, lalu kita support bagaimana supaya bisa mengejar ketertinggalan yang mestinya harus mereka capai itu gitu ya. Jadi kita juga tidak hanya sekedar menuntut supaya mencapai target, tapi berusaha juga untuk bagaimana mensupport supaya rekan muda ini bisa terus berjuang gitu ya, sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik gitu ya.
Oke, Bruder, kalau misalnya kemudian tadi saya baca-baca juga ya di websitenya tadi ada banyak juga pemerintah daerah juga yang berkontribusi untuk memberikan beasiswa. Betul, Bruder? Sangat betul itu. Mas Antoni saya kira sudah pernah lama dia juga menangani yang beasiswa kerjasama ini. Mas Anton akan bisa menjelaskan dengan baik. Gimana Pak Anton terkait dengan tadi beasiswa dari daerah-daerah ini? Apakah memang Sanata Dharma membuka kerjasama ataukah kemudian pemerintah daerah yang memberikan peluang kerjasama atau seperti apa ini? Ya, sebenarnya ya dua-duanya ya, dari kedua belah pihak saling punya kepentingan yang sama, saling punya visi yang sama gitu. Sekali lagi di daerah-daerah di luar Jawa kan masih mempunyai masalah tentang akses pendidikan tinggi. Lalu kami sendiri punya concern ke sana. Kami juga punya alumni. Sanata Dharma kan dulu IKIP ya Pak ya. Punya alumni para guru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah ini kemudian membantu sungguh untuk informasi-informasi kebutuhan-kebutuhan di daerah-daerah terutama yang masih dalam terluar, tertinggal dan segala macamnya itu. Ada kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang ditangani secara khusus oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional di Sanata Dharma. Yang sekarang ini saya tidak ingat betul datanya ada berapa, tetapi cukup banyak mahasiswa kerjasama yang ada di Sanata Dharma, dan mereka ini kan tidak saja dikirim oleh pemerintah daerah, tetapi di sini juga didampingi. Nah, bedanya di Sanata Dharma itu dengan, saya tidak tahu mungkin di universitas lain saya karena tidak tahu ya, tapi yang saya tahu pasti di Sanata Dharma ini para peserta beasiswa dan para penerima beasiswa serta mahasiswa kerjasama yang juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerahnya itu tidak hanya sekolah di Sanata Dharma, tetapi mereka semua ini didampingi. Bahkan para penerima beasiswa dari mahasiswa kerjasama ini dan juga mungkin beberapa juga dari beasiswa kerjasama ini kan tinggal di asrama ya, kami asramakan. Jadi di sana didampingi, dimonitor, kemudian bisa ada proses tidak saja pendidikan di kampus, tetapi juga proses pendampingan di asrama, hal-hal yang kemudian pembentukan karakter dan segala macam itu dilakukan. Bruder Sarju ini kan juga bukan saja penyalur beasiswa, jadi bukan penyalur. Bruder Sarju ini lebih kepada pendamping para penerima beasiswa, melakukan monitoring, melakukan ya termasuk mendampingi pada hal-hal yang tadi kesulitan-kesulitan ketika mereka mungkin mendapatkan masalah kendala di perkuliahan gitu ya, lalu mendorong dan segala macamnya itu. Itu tentang beasiswa dan juga tentang mahasiswa kerjasama di Sanata Dharma. Beberapa dari mereka memang wajib tinggal di asrama untuk didampingi begitu. Kalau kita ngomongin tentang output dari para lulusan Sanata Dharma, ini pasti kan punya datanya juga Pak Anton terkait dengan keterserapan di dunia kerja. Ini seperti apa ini? Kalau boleh tahu, kemudian apakah kemudian kampus juga memberikan semacam ruang ataupun memberikan kesempatan ini loh, ada informasi lowongan kerja dan yang lainnya? Ya, di tempat kami ada namanya Biro Pengembangan Karir dan juga kerjasama alumni yang selalu mengadakan aktivitas-aktivitas dan program-program persiapan karir bagi alumni dan calon alumni begitu ya, artinya mereka yang sudah ada di semester akhir. Selain itu di masing-masing program studi kan juga ada kuliah untuk persiapan karir di akhir-akhir tahun studi mereka. Nah, memang harapannya agar semua lulusan Sanata Dharma pada akhirnya bisa berkarya begitu ya di bidang-bidang yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kalau tentang prospek kerjanya tentu sangat luas ya. Kami sendiri punya 25 program studi yang kesemuanya ini tentu sekarang sangat dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Memang 60% lebih itu ada di wilayah pendidikan karena Sanata Dharma awalnya kan IKIP ya. Itu jadi kami ini kan banyak di dunia pendidikan. Nah, bisa dicek kok nanti di sekolah-sekolah, hampir di semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia itu ada alumni Sanata Dharma sebagai guru gitu. Jadi kalau kami keliling kemana-mana itu ketemunya guru itu ada Sanata Dharma gitu. Lalu juga di program studi yang lain tentu beberapa alumni kita ada di dunia industri dan dunia usaha yang sekarang sangat
banyak pilihannya, banyak peluangnya begitu ya. Ini datanya mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini karena juga tidak sangat mengetahui, tapi kami punya biro karir dan kerjasama alumni yang bisa dilihat nanti di website usd.ac.id. Nah, kalau terkait dengan pendidikan yang diberikan agar kemudian match dengan kebutuhan dunia kerja, bagaimana kemudian Sanata Dharma memberikan hal ini kepada para mahasiswanya, Bruder? Wah, ini pertanyaan yang tidak gampang ini, terus terang Pak Denny. Berat ini. Usaha setiap program studi itu tentu saja akan mencoba untuk melakukan, terutama seperti tadi yang dikatakan Merdeka Belajar itu, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan yang sedang anak-anak ini dalami gitu ya. Sehingga kesempatan untuk magang istilahnya, untuk mengenal konkret dunia real kerja dengan berada di situ selama masa studi, itu sebagai salah satu langkah untuk mematchingkan gitu ya, antara apa yang teman-teman sekarang sedang pelajari dengan dunia kerjanya nanti. Itu saya kira salah satu yang alasan mengapa kita juga mementingkan adanya magang dan pelatihan kerja di tempat-tempat itu. Ya, untuk yang sedang mendengarkan obrolan kita ataupun juga yang menyaksikan kita di live streaming kita di startujah.com, Pak Anton, untuk pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka ataukah masih nanti-nanti atau seperti apa ini informasinya? Ya, sudah dibuka. Ini mungkin yang akan menjelaskan Mailita, lebih menarik kalau dia yang menjelaskan. Mei, sebagai yang biasa untuk memberikan informasinya, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Mungkin ke arah kamera ini biar mereka tahu juga ada Mei yang punya informasi banyak soal pendaftaran mahasiswa baru di Sanata Dharma. Oke, baik. Buat teman-teman yang mau daftar di Sanata Dharma, itu kita ada 3 jalur tes gitu. Ada jalur tes, lapor, dan juga prestasi begitu. Nah, nanti untuk informasi selanjutnya juga bisa dicek di websitenya pmb.usd.ac.id begitu. Nah, lalu untuk saat ini yang masih buka itu jalur tes ada di kelompok atau gelombang 9 itu dimulai dari 16 April sampai dengan 13 Mei 2023. Nanti akan ada pengumumannya itu tanggal 17 Mei 2023 gitu. Kalau untuk jalur prestasi dan rapor itu berada di kelompok atau gelombang 6 ya. Jadi dari tanggal 13 April sampai dengan 10 Mei 2023 yang akan pengumumannya tanggal 17 Mei 2023 begitu. Ya, pendaftaran masih akan kita buka sampai dengan nanti bulan Agustus. Kalau tadi Mai sempat menceritakan ada 3 jalur ya, jalur tes. Untuk seleksi ini ada jalur tes, jalur rapor, dan jalur prestasi akademik maupun prestasi olahraga. Sebenarnya ada satu jalur lagi, yaitu jalur beasiswa cerdas humanis yang tadi disampaikan Bruder Sarju. Jalur ini dibuka untuk yang tahap kedua. Tahap pertama kemarin kami sudah menseleksi sekitar 80-90 mahasiswa. Lalu pada tahap kedua ini mungkin juga akan jumlahnya sama, sekitar segitu mahasiswa baru yang akan masuk melalui jalur seleksi beasiswa cerdas humanis. Jadi total ada 4 jalur yang bisa ditempuh kalau seorang calon mahasiswa baru akan tertarik gitu ya berkuliah di Sanata Dharma. Info selengkapnya nanti bisa dicek di website pmb.usd.ac.id. Itu tesnya apakah kemudian harus datang ataukah bisa online juga nih Pak Anton? Tesnya bisa secara online, dilakukan tes di rumah menggunakan perangkat laptop yang punya webcam gitu ya, tentunya bisa dilakukan. Petunjuk untuk tesnya bisa dilihat juga di website gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang beasiswa, rata-rata dalam 1 tahun ini berapa banyak beasiswa yang disediakan oleh Sanata Dharma secara keseluruhan aja, Bruder? Secara keseluruhan, artinya di tahun ini gitu ya, misalnya 2023 itu ya Mas ini ya. Tahun 2023 kisarannya sekitar 750 ya. Itu akumulasi tentu saja ya. Kalau yang tahun yang lalu itu saya ingat persis itu sekitar ada 1000-an yang tahun lalu. Okay. Tapi karena waktu itu masih berlaku juga ada beasiswa pemerintah PPA itu ya, yang tahun-tahun ini tidak ada lagi, sehingga itu mengurangi jumlah itu. Kisarannya itu, kalau bayangan saya untuk tahun ini kisarannya sekitar 750 gitu ya.
ada cukup banyak beasiswa yang bisa Anda dapatkan untuk para adik-adik yang akan masuk kuliah di Sanata Dharma. Pak Anton, kenapa harus milih kuliah di Sanata Dharma? Ada banyak kampus, tetapi kenapa kemudian harus memilih ke Sanata Dharma? Apakah tadi karena cerdas humanis, ataukah karena banyak fasilitas, ataukah ada banyak alumni yang sudah terbukti diserap oleh dunia kerja? Ya, terima kasih. Kenapa milih Sanata Dharma? Tentu yang sudah disampaikan oleh Pak Denny tadi itu semua adalah alasan gitu ya. Kami punya filosofi pendidikan yang sangat kuat gitu. Kami sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini sejak tahun 55. Yang kedua juga bahwa kami tentu berkualitas. Sanata Dharma universitas yang sudah terakreditasi A begitu ya secara institusi. Prodinya juga sudah hampir semua prodi berakreditasi A, dan kami punya biaya yang sangat terjangkau, bisa dijangkau oleh kebanyakan sekarang orang tua para calon mahasiswa. Kami juga menyediakan beasiswa dengan berbagai skema yang bisa memudahkan setiap calon mahasiswa untuk bisa mengakses pendidikan di Sanata Dharma. Jadi saya nggak tahu harus cari alasan apa lagi untuk bisa kuliah di Sanata Dharma. Sudah berkualitas tapi terjangkau gitu ya, murah dan tidak murahan sama sekali gitu ya. Kita harus tanya kepada si Mei ini yang sebagai mahasiswanya, kenapa kemudian kamu milih ke Sanata Dharma, dan apa kemudian yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang lain, kenapa kamu milih, dan ajak dong buat kuliah di Sanata Dharma, dan sebutkan juga media sosial yang bisa dikepoin untuk mereka yang cari tahu PMB di Sanata Dharma. Oke, buat teman-teman nih, kenapa sih kok pengen banget nih di Sanata Dharma gitu ya? Tentunya karena yang tadi disebutkan, yaitu biayanya terjangkau, itu sudah pasti ya. Selain itu mungkin teman-teman gak usah khawatir, ada beasiswa banyak berbagai macam beasiswa. Tentunya dari yang baru mau mendaftar sampai yang ongoing. Jadi saat teman-teman lagi kuliah mungkin udah semester 2 nih, pengen cari beasiswa gitu, misalkan pengen ke Beswan Jarum atau ke Astra gitu, itu bisa banget nanti mungkin bisa menghubungi Bruder Sarjo juga nih untuk lebih tahu nih bagaimana beasiswa yang ada di Sanata Dharma kayak gitu. Terus juga tentunya walaupun ini swasta gitu ya, dan juga berdasarkan Katolik gitu ya, universitas yang yayasan Yesuit gitu, itu tentunya tetap masih menerima teman-teman yang mungkin di luar dari agama di luar Katolik begitu. Seperti saya sendiri, yaitu agamanya Hindu, kepercayaan Hindu. Tentunya malah disambut dengan baik, apalagi di dalam kelas gitu. Kita tidak hanya belajar agama itu agama Katolik gitu, karena di sini yayasan Yesuit lalu harus belajar Katolik, itu enggak teman-teman. Jadi tetap kita belajar agama itu secara universal. Kita juga bisa tahu dari agama Islam mungkin seperti apa, dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan segala macamnya, itu kita juga tetap belajar begitu. Dan juga dari berbagai daerah tentunya ya, nggak hanya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, kita bisa tetap belajar berbagai macam bahasa dan juga kebudayaan dari teman-teman yang lain gitu. Nah, tentunya juga dosennya, para pengajarnya itu asik-asik banget gitu. Jadi selama saya kuliah di Sanata Dharma ini, tentunya malah lebih enjoy gitu untuk belajar, menuntut ilmu di sini, karena ternyata dosen-dosennya tuh sangat-sangat interaktif gitu, dan juga sangat bisa membangun semangat bagi kami tentunya, apalagi saya yang sekarang udah semester 8 tentunya menyusun skripsi nih ya. Kebetulannya dosen pembimbing saya itu punya waktu di setiap minggu untuk ada jadwal tertentu untuk bimbingan skripsi, dan menurut saya itu sangat dibantu sekali, apalagi teman-teman yang udah semester atas ini sangat struggle banget nih di tentang skripsi kayak gitu. Nah, jangan khawatir, karena di Sanata Dharma ini malah tentunya dibantu banget teman-teman kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau kepo-kepo tentang Sanata Dharma, itu bisa kepoin di Instagramnya Sanata Dharma ya Pak ya. Tentunya udah verified nih Instagramnya Sanata Dharma, jadi nggak perlu diraguin lagi. Nanti bisa dicek di @USD ya Pak ya, @USD official. Yep.
di Instagram maupun di TikTok Betul. @USD Official. Di situ juga banyak testimoni para mahasiswa kenapa memilih Sanata Dharma. Ada beberapa seri kayaknya ya tentang testimoni. Iya mereka. betul. Ada reels yang mungkin teman-teman bisa lihat nih di TikTok dan juga di Instagramnya kita gitu teman-teman. Jadi kenapa sih kok perlu kita memilih untuk di Sanata Dharma itu kenapa gitu. Nanti banyak konten-konten yang akan lebih banyak lagi ya Pak ya tentunya gitu teman-teman. Yang pasti kalau Anda ingin menjadi pribadi yang cerdas, humanis, kemudian siap kerja, Sanata Dharma adalah pilihan yang tepat, apalagi dengan biaya yang sangat terjangkau. Bruder Sarju, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan Star FM di sore kali ini. Pak Anton, Mai, terima kasih juga sudah ngobrol di tema kita, jangan ragu untuk kuliah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Untuk tadi Anda yang sudah bertanya, nanti kita akan DM informasi siapa yang mendapatkan gift dari Sanata Dharma. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore kali ini. Selamat sore, sampai jumpa.